kadang ditanya ya, ketika misalnya kita bertoleransi, apa sih esensi dari toleransi itu? Untuk apa kita bertoleransi? Ada sebagian dari kita yang mereduksi toleransi itu sebagai satu kebutuhan profan kita di dunia, supaya kita hidup ini damai, gitu kan? Kenapa kita perlu toleransi? Ya supaya kita damai, supaya kita nyaman, supaya kita tenang. Kalau bagi saya, kita bertoleransi itu adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tuntunan Nabi. Jadi dia tidak hanya kebutuhan kita sebagai anak bangsa, tidak hanya untuk membangun lingkungan yang sehat, bisa nyaman kita bekerja, mencari rezeki, bisa hidup bermasyarakat dengan, tapi ini perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi toleransi itu otentik dan genuine dalam Islam. Toleransi itu bukan sesuatu yang pragmatis dalam Islam. Hari ini Anda toleransi karena Anda punya kebutuhan, besok kalau udah nggak ada kebutuhan, nggak usah toleran. Bukan itu. Menerima keragaman juga dalam Islam itu sesuatu yang otentik. Bukan siasat, bukan strategi. Kadang kita sebagai umat Islam juga nggak ngerti apa yang disampaikan, ya, salah paham kita. Jadi kita anggap menghormati keragaman itu sebagai, ya ini memang kita sebagai satu bangsa, ya supaya kita aman, damai. Tidak hanya itu. Menghormati keragaman itu perintah agama. Menghormati keragaman itu adalah sunnah Rasul. Kalau kita bicara tentang sunnah sebagai tariqah, ya, sebagai cara hidup. Kan Nabi sangat menghormati keragaman. Bahkan kalau kita bicara tentang katakanlah social behavior, ya, perilaku sosial yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW dalam keputusan-keputusan beliau. Rasulullah SAW bahkan ya, tidak hanya sekedar baik, tidak hanya sekedar bersikap adil, tapi juga ada afirmasi-afirmasi sebagai peneguhan. Ya. Ketika dulu misalnya ya, orang Yahudi tinggal bersama Rasul di Madinah. Sebelum terjadi pengkhianatan besar, kan sejarah atau sirah mencatat bahwa salah satu katibur Rasul itu Yahudi. Sekretarisnya Nabi itu Yahudi. Ya kalau Nabi presiden ya sesneknya. Itu kan sesuatu yang mungkin aneh bagi kita kalau kita baca. Sama anehnya kita kalau membaca sekarang misalnya Nabi mempersilahkan orang Kristen Najran untuk bermisa di dalam Masjid Nabawi. Ada yang berani sekarang kalau ada orang Kristen lagi ke kampungnya wisata hari Minggu misalnya. Terus dia datang di kampung terus, Pak kami ini wisatawan, kami orang Kristen. Boleh enggak kami, karena enggak ada gereja di sini kami mau misa di masjid. Berani enggak? Jangankan berani, terbayang pun tidak ada. Mungkin orang Kristennya yang ngomong itu bilang penistaan agama ini. Dulu mereka minta izin sama Nabi dan diizinkan oleh Rasul. Pada waktu asar mereka sampai dari Najran ingin diskusi sama Nabi tentang agama. Tokoh-tokoh Kristen itu yang kata para sahabat kami tidak pernah melihat tokoh sewibawa mereka karena pakaian. Pokoknya mereka pakai pakaian terbaik untuk ketemu sama Nabi. Mungkin perang urat saraf juga ya biar datang. Sampainya waktu asar masa mereka pada hari di mana mereka bermisa, ya mereka minta izin, diizinkan oleh Nabi melakukan misanya di dalam Masjid Nabawi. Ya tentu ini tidak bisa diambil secara harfiah, ya karena kan tentu situasi-situasi juga tidak sama persis. Tapi ini paling tidak menunjukkan bahwa toleransi itu sangat otentik. Yang namanya kebebasan beragama, ya merupakan esensi dari toleransi beragama itu kan kebebasan beragama. Itu sangat kuat, ya, dijaga di dalam Islam. Dan ditunjukkan oleh Rasul. Makanya kalau ada umat Islam yang membakar gereja, merusak, itu siapa nabinya? Siapa nabinya? Ya, terus terang saya nggak bingung juga saya itu. Apalagi yang memimpin misalnya tokoh agama.
Ini yang dia nabikan siapa gitu. Agama apa yang dia anut sebenarnya. Kalau sampai teladan nabinya itu dibuang hanya karena urusan politik. Hanya karena pribadinya marah, mungkin dia bertetangga dengan orang non-muslim, lalu orang non-muslim itu pernah menyakiti dia, lalu itu dia bawa ya hasrat, hawa nafsu, dendamnya. Pernah punya pengalaman tidak baik, bersaingan bisnis misalnya sama non-muslim, lalu kalah misalnya, lalu itu dibayar menjadi sentimen. Kan itu yang ramai di negara kita sekarang. Negara kita sekarang ini mohon maaf ya, kalau kita tidak menyuarakan dengan keras ya, akan menjadi negara yang sangat rasis. Dan ternyata umat Islam kita ini banyak di antara kita sangat rasis. Padahal rasisme itu salah satu yang sangat ditentang di dalam, ya Allah. Kan Rasul sendiri sampaikan hajatullah, la fadla li arabin ala ajamin, wala li ahmaru ala aswad illa bittaqwa. Gak ada keutamaan orang Arab di atas non-Arab, orang yang kulitnya putih di atas yang hitam, kecuali dengan takwa. Jadi urusan etnis, ya, urusan warna kulit, urusan bentuk mata, tinggi, pendek, dan segala macam atribut, itu tidak pernah diurus oleh Islam. Tapi coba kita lihat sekarang, di grup-grup WA kita tuh. Kita menyebut satu etnis, habisnya takbir, Allahu Akbar. Dia mengusung rasisme lalu mengatakan Allahu Akbar. Dia lupa ada rakib atid nyatat dia tuh. Ya, dia lupa. Jadi ini menurut saya juga penting ya. Kita ini sebagai ya termasuk di NWDI, ya, tokoh-tokoh ini kan banyak tokoh-tokoh. Kita harus suarakan, harus berani menyampaikan. Gak usah stop rasisme itu. Kalau ada oknum siapapun itu, dari manapun dia, ya perbuatannya yang kita kecam. Kalau memang perbuatannya melanggar hukum. Tapi gak usah kita mengeksploitasi latar belakang dia. Karena sekali lagi, syu'uban wa qabaila itu lita'arufu. Nabi Allah Ta'ala gak pernah ngurus, gak pernah meminta kita membedakan, menyebut-nyebut, Masya Allah, bahkan ya. Dan itu kan sinyalnya jelas pada masa Rasul. Dulu ketika Nabi menyuruh Bilal berdiri di ujung Ka'bah tuh, di sudut Ka'bah, sebagian mengatakan naik di atap Ka'bah ketika Fathu Makkah itu. Kata Nabi, Bilal azan. Apa kata orang Quraisy? Emang Muhammad gak ketemu selain gagak hitam ini buat azan? Emang Muhammad gak ketemu? Kenapa? Karena mereka merasa gagah. Dia warna kulitnya beda. Bilal itu hitam. Dan Nabi ketika mendengar itu sangat marah. Jadi rasisme gak boleh. Menyebut suku bangsa, warna kulit, segala macam. Islam itu sangat menantang. Innallaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'azzumuha bi abaihha. Kata Nabi, begitu datang ini Islam nih, segala macam perilaku jahiliyah ya. Dan dalam hadis ini disebutkan ya, menunjuk kepada rasisme itu, Allah sudah hilangkan semuanya. Maka ya kemuliaan ya pada amal saja. Coba bayangkan kalau rasisme itu dibawa oleh para pendakwah Islam dari dulu. Wajah apa yang ada hari ini untuk Islam itu? Tidak akan tersebar di seluruh dunia. Kalau rasisme Arab dibawa itu, nggak akan tersebar di negara Persia. Lihat, penulis dari Kutubus Sittah, ada orang Arabnya? Nggak ada. Kutubus Sittah itu, kalau tidak salah ya, ahli hadis lebih tahu. Itu orang Persia, 6-6-nya itu kalau tidak salah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Itu dari Persia. Imam Ghazali, orang Arab Persia. Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Islam lahir di Jazirah Arab tetapi mudah diterima. Tersebar merata ke seluruh dunia karena tidak membawa rasisme.